kendala-kendala ini faktor utamanya yang menyebabkan ini apa sih Pak? Sebagai contoh praktis di lapangan, once kita mau melakukan ada maintenance atau annual shutdown, power outage ya contoh ya, tenaga kerja kita itu harus paham sequence demi sequence proses berjalannya. Talent-talentnya itu bisa terpenuhi melalui yang pihak ketiga tadi. Itu pertama. Kemudian untuk kualifikasinya yang tadi saya sampaikan itu perlu kualifikasi dasar sesuai dengan requirement dasar data center. Ya maunya kita kan seefisien mungkin ya. Tapi ketika ada kebutuhan mau tidak mau kita harus penuhi itu. Yang mandatori ya Pak. Mandatori itu. Nah memang ada juga item biasanya annual bonus. Itu kan based on performance ya. Betul. Ya, tapi kembali lagi sepanjang berjalannya waktu kadang-kadang tergantung perusahaan juga kondisi, diskresi perusahaan itu sebenarnya. Does it makes a big difference nggak sih Pak untuk talenta yang punya sertifikasi sama yang enggak gitu? Jangan lupa kunjungi, subscribe, dan follow YouTube channel dan Spotify Nusantara Academy. Dan nyalakan notifikasi agar selalu update konten-konten eksklusif lainnya. Yang certified itu biasanya kita udah berasumsi ya. Ini bisa langsung jalan nih. Induksi sebentar aja, yang tadinya 2 minggu, seminggu jalan udah langsung dibanding sama yang belum ya. Gitu. Jadi atas udah praktisnya sih begitu. Formalisasi. Betul. Bahwa benchmarknya udah ada ya. Betul. Oh iya, dia udah training, udah siap nih kan. Walaupun ya pada prakteknya tetap harus kita monitor juga ya Pak ya. Karena nature tadi kan. Iya, seperti itu. Oke. Terus kalau sekarang mungkin kita ngomongin investasi dalam pendidikan tentang data center ini ya. Kan ini tadi udah dijelaskan juga oleh Bapak-bapak bahwa edukasinya sebenarnya mostly tambahan. Gitu kan ya, berkelanjutan, pengembangan lah nature-nya gitu ya, pengembangan profesional. Keterampilan utama apa yang sebenarnya paling dibutuhkan dan seberapa penting sih investasi ini Pak? Saya dulu? Boleh? Sorry. Ya jadi kalau keterampilan yang sangat diperlukan ya kembali lagi ke setiap dalam mengoperate data center nanti pasti udah ada desain dari struktur organisasinya ya. Di situ akan ada manager DC operation, manager engineering support, manager technical service yang akan face to face dengan klien atau pengguna. Lalu ada juga biasanya assurance team yang untuk memastikan. Nah, kalau sisi keterampilan yang relate dengan struktur organisasi akan turun nanti ada frontliner yang memang hard skill-nya sangat-sangat dibutuhkan. Kita melihat frontliner ini kalau di data center salah satu yang krusial juga. Karena secara kalau kami yang biasa menjalani itu ada namanya training human factor atau faktor manusianya. Terkadang manpower atau tenaga kerja yang tidak siap itu kadang-kadang bisa menyebabkan contoh salah satunya misoperation, mismaintenance, yang akan jadi operational interruption di data center. Nah, kadang-kadang yang tadi relate dengan sertifikasi itu merupakan kalau perspektif saya adalah syarat utamanya dulu nih. Bahwa dia sudah siap. Yang kedua ya tadi coaching dan mentoring dan training internal tadi. Ya,
agar siap untuk dilakukan yang relate dengan ya contoh cooling system, electrical system, DG system, diesel generator atau fire suppression system dan sebagainya. UPS system juga critical. Nah, kadang-kadang yang manpower ini kan harus paham mana yang memiliki critical rating yang tinggi, menengah dan rendah. Nah, itu makanya data center teknisi manpower itu sangat-sangat langka karena banyak proses di internal yang tidak seperti industri pada lainnya seperti itu. Dia ada kekasan khusus atau karakteristik seperti itu. Jadi tetap dari sisi hard skills ya Pak sebenarnya. Hard skill. Iya. Oke. Karena kita punya target kepuasan pelanggan. Iya, betul. Nah, itu yang di Uber gitu. Jadi di belakang itu kita mesti siapkan kayak tadi yang Mbak Feni tanyakan, itu memang investasi untuk training itu harus program wajib setiap tahun. Ingin operasional data center Anda lebih efisien? Yuk ikuti training data center technician, di mana Anda akan mempelajari berbagai hal mengenai operasional data center. Dengan online learning, training ini dapat diikuti dimanapun dan kapanpun. Daftarkan tim Anda sekarang melalui link di bawah ini. Jadi kayak pemerataan sertifikasi, jadi semua gitu harus punya certified yang sama gitu. Jadi standarnya sama. Ya itu tadi targetnya kepuasan pelanggan, Mbak. Dan ini ya Pak Karel ya, biasanya kan sertifikasi itu juga relate secara langsung klien memilih data center ya. Betul, mereka tanya tuh kadang-kadang powernya gimana gitu. Udah punya certified apa gitu, sertifikasi apa gitu. Itu jadi nilai tambah juga tuh. Ujung-ujungnya komersial aspek juga jadi. Betul. Iya, jadi ternyata aspeknya nggak cuma dari manpower ini sendiri ya, maksudnya manfaatnya jauh lebih besar dari itu gitu ya. Dari sisi komersial juga. Ya karena dari klien juga kan biar gampang lah gitu mungkin ya. Iya, betul. Nggak mungkin juga mereka ngecekin satu-satu tentang data center kita gitu kan ya. Saya taruh storage di sana, aman nggak nih storage? Betul, karena itu kan jasa kita itu kan kalau klien nyaman, dia interaksi sama staf kami nyaman sejauh ini, terus keamanan security-nya bagus, mereka taruh terus tuh. Iya. I see. Oke. Nah, untuk dari tadi kita udah ngomongin untuk outsourcing ya, kan memang kelihatannya banyak benefitnya lah dari outsourcing itu, dari segi waktu yang kalau dikejar juga gitu kan ya, dan dengan kelangkaan talenta ini yang mungkin kalau mau hire sendiri lama ya untuk dapatnya gitu. Jadi outsourcing itu bisa menjadi salah satu opsi gitu. Kalau kerugiannya sendiri Pak, kira-kira dengan melakukan outsourcing ini apa sih gitu? Kerugiannya apa ya? Yang tadi itu ya, berbanding lurus sama cost. Oke. Ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya ke situ. Pilihannya kita mau gunakan outsourcing atau bangun sendiri gitu. Bentuk talenta sendiri gitu kan. Atau kalau menurut saya bisa di mix juga, dikolaborasi. Ada part yang menjadi in-house, ada part yang akan perlu di outsourcing kan. Betul. Ya contoh kalau yang critical atau critical area atau equipment mungkin harus in-house. Ya. Menurut saya bisa jadi seperti itu. Atau yang nanti non-critical bisa di outsource. Ya pada ujungnya kan kita kan ya biaya ya, perspektifnya seperti itu. Oke. Tadi Pak Marab dulu soalnya udah. Itu first thing that comes to mind. Walaupun nanti bisa dinegosiasikan itu ya. Tapi intinya itu ya, target kepuasan pelanggan sebenarnya. Oke, jadi tadi mungkin kolaborasi setengah-setengah itu tadi mungkin bisa menjadi salah satu opsi juga ya, solusi juga gitu supaya nantinya lebih efektif ya di lapangannya. Oke. Nah kalau ngomongin sumber daya manusia nih, itu kan pasti ada orang mau pindah kerja segala macam itu berbanding lurus dengan kompensasi ya, gaji yang orang ini akan expect atau terima gitu.
Kalau menurut Bapak nih, mungkin Pak Karel dulu, SDM Indonesia sekarang yang bekerja di bidang data center itu kompensasinya udah sesuai belum sih Pak dengan keterampilan mereka? Nah, kalau dari pengalaman kami ya Mbak Feni, harusnya yang jawab yang staf bersangkutan ya. Kompensasinya udah pas atau udah cukup belum gitu ya? Udah cukup belum gitu. Karena memang kalau operation kan berarti tetap harus standby ya sebenarnya ya. Standby 24 jam, betul. terbagi menjadi 3 shift. Dan sejauh ini turnover di kami itu jauh di bawah. Oke. Jauh di bawah. Asumsi sejauh ini nyaman berarti ya. Kompensasi udah. Iya. Oh, dari Pak Marudi sendiri gimana nih? Ya. Ada mungkin curcol yang mau dikeluarkan? Ya, kalau dari kacamata saya sih, kalau untuk beberapa ya biasalah berkomunikasi dengan teman-teman ya, yang di operational itu, gimana? Untuk beberapa entity data center yang sudah established itu ya cukup baik, mungkin cukup baik. Nah, tetapi kan itu hanya dari beberapa sampel yang ada. Nah, kembali lagi kan pasti ada yang data centernya yang kapasitasnya lebih yang besar, yang menengah dan kecil. Nah, itu kan variatif ya. Ya, kalau untuk yang established ya saya yakin sih, karena beberapa rekan-rekan juga pernah cerita ya cukup baik. Oke. Dan sebenarnya penawaran kompensasi ini menurut saya dari kacamata hunter ya Pak ya. Ya itu ini juga ya, maksudnya penting gitu karena pasti. Ya karena itu tadi pemain data center makin lama makin banyak, kan. Jadi mau nggak mau talentanya kan sedikit nih, mau nggak mau rebutan lah istilahnya gitu kan. Jadi kalau misalnya memang penawaran atau budget dari masing-masing itu kurang menarik ya, otomatis talent yang bisa mereka attract terbatas juga gitu kan. Gitu. Betul. Nah kalau untuk tadi kelangkaan talenta ini kan banyak dampaknya ke cost nih sebenarnya gitu. Dari tadi perlu outsourcing untuk coaching, sertifikasi, terus untuk attract talentnya itu sendiri tadi barusan kita ngobrolin kan ya. Strategi apa sih sebenarnya yang bisa diterapkan untuk mengoptimalkan biaya operasional di data center? Bisa siapa dulu nih? Mungkin Pak Karel dulu. Tadi apa untuk optimize cost ya? Optimize cost, betul. Seperti yang disampaikan tadi, memang kita ada investment untuk training. Mau nggak mau itu mandatory ya. Jadi selama terpenuhi kepuasan pelanggan, ya kita memang harus siapkan itu Mbak. Cost masih bisa dinego yang tadi Pak Maradu sampaikan itu. Harusnya ya maunya kita kan seefisien mungkin ya. Tapi ketika ada kebutuhan mau nggak mau kita harus penuhi itu. Yang mandatory ya Pak. Mandatory itu. Karena memang daily operation itu kan memang harus jalan ya. Mau mau ya. Mau nggak mau harus jalan. Itu kan tadi target itu kepuasan pelanggan itu Mbak. Gitu. Jadi Pak Maradu gimana Pak? Ya kembali lagi kalau biaya operasional yang tadi kembali lagi sih biasanya akan kolaborasi dengan tim HR, kacamatanya seperti itu dengan operation dan finance ya. Inisiatifnya pasti datang dari tim operationnya sendiri, harus punya awareness dulu di situ bahwa harus ada uang yang kita manage saat ini. Berarti kan ekspektasinya kita harus bisa pengeluaran itu serendah mungkin, bisa saving, dan itu hal yang bagus di manajemen level. Nah, yang menjadi salah satu kreativitas untuk menjadi solusinya adalah yang tadi, salah satunya kita harus bisa petakan dulu nih agar biayanya tidak bengkak. Kalau full di outsource end to end semuanya itu pasti biayanya sangat mahal ya. Tapi kalau kayak tadi kita petakan, yang ini masih bisa lah kita in-house kan, yang ini harus kita outsource, dan
segala macam inisiatif yang ada. Nah, itu sih akan untuk salah satu optimalisasi. Tetapi seiring berjalannya itu kita memang kan juga harus punya milestone ya dalam sekian tahun. Ya. Katakanlah contoh kalau outsource kita develop internal, berarti untuk tim yang ini akan siap di beberapa tahun atau katakanlah 1 tahun, dan apakah nanti outsource-nya bisa kita lepas atau tetap di outsourcing kan, karena memang perspektifnya nggak kembali lagi kan, outsourcing itu ada positifnya juga, salah satunya kan transfer risk dari sisi kekaryawanan, ya kan, perundang-undangan, ya Pak ya. Ya kita biasanya itu kan, ya berarti kita hanya menerima output. Sang user ini berarti tidak mengurusin hal-hal yang remeh. Bukan remeh ya, bukan hal yang remeh, maaf. Hal yang birokrasi yang panjang, dia harus manage dengan kekaryawanannya A, B, C, dan D, dan itu kan karena di outsource kan ada positifnya juga, tapi memang ada sisi satu biayanya juga. Tapi biasanya juga kalau berdasarkan pengalaman saya, tergantung juga dengan kontrak model yang akan disepakati antara provider dengan si klien itu sendiri. Sebagai contoh, katakanlah dia di outsource dalam 5 tahun, tetapi ada target glide path yang harus di reduce biayanya selama kumulatif 5 tahun itu 5% contoh, dan segala macam. Nah, kembali lagi sih memang banyak istilahnya opsi-opsi yang ada seperti itu. Anda kesulitan dalam menghasilkan PUE yang optimal? Yuk ikuti training energi profesional tanggal 17 sampai 19 Juli 2024, di mana Anda akan belajar berbagai hal mengenai manajemen energi. Kuota terbatas, daftarkan diri Anda sekarang melalui kontak WhatsApp berikut ini. Oke, kalau dari sisi Pak Harel ada yang mau ditambahkan, Pak? Iya, tadi yang Pak Maradu sampaikan mengenai outsource, ya memang kita terbantukan untuk itu, Mbak. Tergantung pilihannya tadi, mau outsource, lalu mau internal, ya itu berbanding lurus sama cost ya Pak. Ya karena kayaknya dari semua sisi ya Pak, dari data center ini cost-nya lumayan tinggi gitu. Maksudnya dari sisi pembangunannya, kebutuhan investasinya besar. Betul. Terus untuk dari sisi operasionalnya juga besar. Dari sisi manpower-nya juga besar gitu. Jadi ya cost optimization ini memang perlu banget gitu loh. Gak mungkin nggak dilakukan gitu. Betul. Kalau mungkin dari pengalaman bapak-bapak sendiri gitu ya, balik ke kompensasi nih, karena masih dalam topik cost gitu ya. Package itu biasa ada apa aja sih Pak? Ada mungkin sistem bonus yang biasa memang diterapkan gitu di industri ini, atau ada kompensasi lain, allowances lain gitu yang ditawarkan? Kalau di kami sih umum ya Mbak, pasti ada kesehatan, terus BPJS sudah pasti ya, mandatory. Terus untuk tiap tahun itu ada penyesuaian salary, itu ada. Terus kalau bonus itu tergantung dari kebijakan perusahaan ya, kemampuan perusahaan. Sama sih Mbak. Gitu. Kalau dari Pak Maradu? Ya, kalau kita bicara inilah ya, payslip atau gimana ya, item-itemnya ya, itu biasanya sih monthly basic salary itu ada. Lalu transportation allowance atau communication allowance. Betul, lalu private insurance ya Pak ya, health insurance. Nah, BPJS. Nah memang ada juga item biasanya annual bonus. Itu kan based on performance ya. Betul. Ya, tapi kembali lagi sepanjang berjalannya waktu kadang-kadang tergantung perusahaan juga, kondisi, diskresi perusahaan itu sebenarnya. Ya, jadi kalau baik ya tidak tertutup kemungkinan juga kalau kondisi perusahaannya baik ya akan dikasih yang lebih baik. Makanya itu tanggung jawab kita sih sebenarnya buat ngasih yang baik buat perusahaan.
Sama kalau nggak salah ada beberapa perusahaan juga yang ngasih kayak stock RSU gitu ya Pak ya. Yeah. Ada juga yang ngasih, apalagi kalau yang orang operational shifting tuh ada allowance-nya Iya. lagi tambahan. Betul. Betul. Iya. Terutama mungkin kalau data center yang lokasinya nggak di tengah kota ya, misalnya iya. yang di Jabodetabek area gitu, Karawang, Karawang. Cikarang, Itu biasanya mau nggak mau untuk transportasi juga Ada. harus ada kompensasi Iya. tambahannya Iya, gitu. betul. Karena mau nggak mau kan orang-orang operasional ini ya tadi kita bilang ya harus standby ya. Iya, betul. 24/7. Mungkin memang manager level ke atas office hour gitu. Betul. Cuman ya office hour nih sebenarnya luarnya doang nggak sih? Kalau ada masalah, 24 jam ya. masalah udah apa-apa kan tetap mesti angkat telepon deh Pak. Iya. Eskalasinya pasti. Apalagi kalau insiden case ya. Iya. Ya, mau nggak mau kita juga harus datang on site itu. Karena kan kita harus bisa manage ya Pak langsung ya di lapangan seperti apa. Ada beberapa juga yang ngasih tempat tinggal nggak sih Pak? Ada kayak mes gitu ya di dekat site-nya mungkin. Kalau Sepertinya ada ya kalau yang sepertinya daerah ada ya. Cikarang. Cikarang. Kalau yang di pusat kota tuh. Pusat kota sih sebenarnya nggak belum Iya. ada kebutuhan belum itu. ada kebutuhan. Oke. Kalau dari balik lagi ke sisi gaji nih, ini kan profesi yang somewhat baru ya, data center ini gitu. Mungkin kalau disetarakan yang deket-deket mungkin yang critical facility kayak telekomunikasi atau di bidang energi gitu. Kalau menurut Bapak nih, talenta yang berprofesi di data center ini, in comparison to bidang teknologi informasi komunikasi lainnya gitu, itu sebenarnya compensation wise udah setara atau mirip-mirip atau malah justru di atasnya sih Pak? Siapa dulu nih? Sejauh yang Pak Karel dulu ya. kami kebetulan kan data centernya netral ya. Oke. Jadi nggak jual connectivity ya. Nah itu kan biasanya kalau yang ada connectivity itu IT-nya diperlukan. Yeah. Kalau di kami itu jadi nggak utama gitu karena kita internal juga. Kalau dari pengalaman itu dari sister company kami itu nggak jauh beda ya, mirip-mirip lah Mbak. Oke, jadi Kalau setara untuk ya. yang untuk IT-nya itu. Kalau dari pengalaman kami sih ya Iya. setara lah gitu. Setara. Ya. Dan mungkin beberapa posisi dari data center ada yang lebih. Betul, itu kan dari Juga levelnya ya, Mbak. kalau yang Ya. untuk senior staff sama yang pemula ya pasti. Betul. Iya. Cuman berarti kalau dari sisi tadi kan mostly untuk data center ini ada IT dan IT network lah ya, Iya. dan MEP gitu. Betul. Tadi kan Bapak mechanical. udah bahas dari IT nih. Dari sisi MEP kira-kira udah setara juga kah atau gimana Pak? Ya kalau perspektif saya sih saat ini sih setara. Oke. Tapi memang ada beberapa posisi yang spesialis, Betul. ya. Sebagai contoh untuk sistem automation dan lain-lain. Itu kan sangat-sangat istilahnya Niche kalau ya? barang langka ya, barang langka. Iya. Nah, itulah memang kadang-kadang di sana dia memiliki pendapatan yang cukup lebih baik Oke. karena kelangkaan tersebut ya. Betul, Seperti betul. itu. Oke. Bagian dari maintenance kita ya Pak. Iya. Ya jadi mungkin sistem automation ya salah satu yang Iya. ini ya, yang mungkin juga perlu perhatikan karena berarti supply-nya nggak banyak ya. Nggak banyak. Oke, mungkin cyber security itu salah satu yang ini juga nggak Pak? Iya. Yang banyak dicari juga nggak Banyak sekarang? dicari. Oke. Terus sebenarnya terakhir nih Pak, ada pesan nggak sih dari bapak-bapak sekalian kepada profesional muda gitu yang tertarik untuk berkarir di bidang data center? Kan ini memang lagi booming ya Iya. industrinya gitu. Jadi banyak sebenarnya orang-orang ya nggak hanya dari fresh grad yang baru lulus gitu, Iya. tapi yang udah mid career juga pingin take a leap lah gitu untuk masuk ke data center. Ada pesan gak sih apa yang mungkin harus diperhatikan, langkah-langkah yang bisa mereka ambil gitu? Iya, kalau dari pengalaman kami itu kan tadi ya di awal sudah disampaikan kalau requirement itu dasar, mereka basicnya electrical ya. Nah, kalaupun
nyerempet electrical gitu. Sejauh mereka punya attitude, mau belajar Betul. dari disiplin ilmu yang berbeda, itu jangan takut untuk join ya. Karena ada kesempatan belajar juga di kami. Jadi dicoba gitu. Gitu. Karena sebenarnya yang industri cari sebenarnya sekarang ini basicnya dulu ya. Betul. Yang penting basicnya ada. Pondasinya dulu. Betul, Fondasinya dulu. fondasinya dulu. Nanti tinggal dipoles di kita gitu. Dan sebenarnya dari industri juga welcoming ya Pak ya. Betul. Untuk orang-orang yang belum punya pengalaman di data center. Oke. Kalau dari Pak Maradu gimana nih Ya, Pak? saya setuju banget dengan pendapat Pak Karel yang tadi attitude ya. Kita punya kita secara realistik lah ya. Betul. Kita bicara. Orang punya skill tetapi attitude-nya kurang, nothing lah ya. Cuma. Tetapi iya betul. Dia punya attitude, dia bisa belajar dengan cepat, bisa bekerja sama dengan tim, punya integritas yang baik, apalagi zaman sekarang, ya itu nggak ada masalah. Ya tinggal kita sebagai leader harus bersabar aja sampai personil tersebut siap. Ya. Intinya tadi benar, saya setuju juga. Secara kesimpulan sih, kalau untuk yang anak-anak muda atau profesional yang akan atau sudah, ya harus tetap belajar, berkembang, dan kerjanya disiplin. Karena enviro data center tadi ya, harus disiplin 24/7 tadi, itu sih. Oke, jadi mungkin sebenarnya balik lagi ke curiosity orang masing-masing ya Pak ya, harus selalu mau belajar. Mungkin kalau yang memang berniat untuk pindah nih ke profesi data center, ke industri data center, sertifikasi tadi bisa membantu ya Pak ya. Betul, nilai tambah tuh. Mungkin jadi nilai tambah, jadi paling enggak Checklist-nya basic knowledge-nya udah ada. Iya, udah Checklist urutan 1 nih. Ya karena langka banget. Jadi sebenarnya checklist itu sounds shallow ya sebenarnya. Cuman membantu mau nggak mau gitu kan. Benar-benar membantu untuk at least screening level Screening lah awal ya. Screening awal. Oke, betul. udah ada sertifikasi ABC. Minimum berarti knowledge-nya udah segimana gitu kan. Iya, betul. Gitu. Oke, jadi kalau bisa saya recap ya, mungkin yang utama obviously attitude ya, harus selalu mau belajar, harus selalu mau cari tahu ya perkembangan terbaru tentang industrinya sendiri, sekarang yang dibutuhkan seperti apa, kemudian mungkin ke depannya yang dibutuhkan seperti apa, dan salah satu yang bisa mereka lakukan adalah untuk menjadi go-getter mungkin ya, go-getter untuk ya hal-hal yang diperlukan ini gitu. Mungkin dari sisi minta coaching dari perusahaan yang sekarang mereka sudah tempati, atau mencari dari eksternal gitu ya Pak ya, sertifikasi atau mungkin kelas-kelas kan sekarang banyak ya, kelas-kelas online gitu yang mungkin sebenarnya pengetahuan dasar. Itu dulu kan sebenarnya bisa menjadi a good start ya kayaknya ya Pak ya. Betul, Mbak. Oke. Thank you so much Pak untuk bincang-bincangnya nih hari ini. Terima kasih Mbak Feni. Sama-sama Mbak Feni. Ya semoga yang kita omongin hari ini berguna lah ya. Amin. Untuk talenta yang memang interested untuk masuk ke bidang data center, yang memang talentanya ya industrinya belum se-mature Singapura misalnya ya, walaupun kita deketan gitu. Cuman dengan pergerakan industri yang memang sangat cepat, talentanya yang dibutuhkan juga kan lebih banyak, dan semoga karena obrolan kita hari ini bisa menginspirasi lah ya orang-orang untuk bisa lebih tertarik atau ingin at least lebih tahu lah tentang data center tuh sekarang seperti apa, yang dibutuhkan seperti apa. Oke deh, lastly mungkin kita bisa salam unity dulu Pak, ke kamera tengah. Jadi kita 2 jari, terus kita bilang salam unity. Oke. 1, 2, 3. Salam unity. Oke, thank you Pak. Selamat pagi. Thank you Pak. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan.
Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.